Oke, kita akan buka Yesaya 58. Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan ayat 12 kita akan membacanya berbalas-balasan. Saya akan baca ayat 1, saudara jawab bersama dengan suara keras ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-12. Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Sampai di situ firman Tuhan. Saudara, inilah waktunya sebenarnya buat setiap wanita bangkit dan melakukan sesuatu. Saya percaya pada waktu kita bertumbuh, pada waktu kita berkumpul dan berdoa, Allah sedang mewahyukan sesuatu dalam hidup saudara. Amin. Saudara, dan saya mau mulai dari yang pertama. Dikatakan serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagai sangkakala. Beritahulah kepada umatmu pelanggaran mereka. Saudara, hari ini kita sebagai wanita, saudara, saya juga berdoa, saudara, supaya saudara semuanya mulai menangkap kebenaran Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, kita tidak mungkin menjadi pembawa berita kebenaran. Kita tidak mungkin, saudara, berdiri menjadi orang yang menyatakan kehendak Tuhan kalau kita tidak sendiri dipenuhi dengan kebenaran Allah. Amin. Saudara, kalau wanita-wanita masih hidup dalam gosip, kita masih sekedar iri hati, marah, sakit hati. Saudara, kita tidak bisa mengampuni suami. Kita tidak bisa tunduk sama suami. Kita mau kemana, saudara? Kita tidak bisa bawa kebenaran kalau kita sendiri tidak dipenuhi oleh kebenaran. Saudara, hari ini saya tidak bicara tentang segala sesuatu yang dilakukan oleh wanita. Saudara, tetapi saya mau berkata, lepaskan semuanya. Itu sudah berlalu. Saudara, ya, saya berdoa supaya kita menjadi wanita ilahi sesuai dengan Amsal 31. Amin. Saudara, itu Amsal 31 tidak ditulis begini loh. Dan wanita itu sibuk shopping dari pagi sampai sore. Tidak ada, saudara. Tidak ada juga ditulis, maka wanita meminta uang kepada suaminya. Tidak ada loh. Malah dikatakan di situ pagi-pagi benar. Sudah bagi-bagi tugas. Ngurusin ladang. Mendatangkan kapal-kapal. Wow. Ya, betul? Atau saya salah baca? Saudara, di situ tidak dikatakan begini, saudara. Maka menangislah wanita dan membutuhkan perlindungan pria. Enggak tuh. Dia berkata perkataannya penuh, dikatakan. Dengan kelemah lembutan untuk mengajar. Dan dia tidak takut kepada bahaya karena semua anaknya berpakaian rangkap dan kekuatannya tak ada di dalam Tuhan. Itu kata Amsal. Saudara, dan ini wanita yang Allah sedang mau bangkitkan pada akhir zaman. Yang seperti itu, saudara akan berdiri sebagai tiang yang kokoh di rumah. Tiang yang kokoh di dalam pelayanan. Tiang yang kokoh di dalam gereja. Dan saudara akan membawa berita kebenaran karena hidup kita hidup dalam kebenaran. Amin. Saudara, saya berdoa
Saudara, dan itu butuh kemauan dari kita. Saudara, butuh kemauan dari kita. Itu bukan masalah, saudara ya, bisa atau tidak bisa. Karena Allah sudah memberikan kemampuannya. Tetapi bagian kita adalah memikul salib dan menyangkal diri. Oh ya, saudara, itu butuh tiap hari untuk menyangkal diri. Saudara, saya pengen, kalau saya boleh pilih rasanya sih, saudara ya. Saya pengen shopping, duduk dan ngobrol. Tapi saudara, saya mau terus terang sama saudara. Untuk saya shopping nih saudara ya. Hampir-hampir saudara, saya tidak punya waktu loh. Setahun saya sampai pernah guyon sama teman saya bilang gini. Setahun ya, kalau saya bisa ke Mangga 2 sekali tuh udah untung, saya bilang. Saya tidak tahu barang baru di sana, tidak tahu. Saudara, kenapa saudara? Karena saya memilih untuk memberi waktu saya lebih buat Tuhan daripada buat diri saya sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memelihara tubuh, boleh saudara. Tetapi ingat, investasikan hidupmu lebih kepada Tuhan. Amin. Saudara, saya bisa ambil waktu buat nonton televisi. Saya ini penggemar film, saudara. Oh, sangat hobi film, saudara. Ya, dulu saudara, semua film baru harus saya tonton, saudara. Apalagi yang dapat Oscar, tidak boleh lewat dari saya. Tapi sejak saya sungguh-sungguh dalam Tuhan, saudara, ya, saya sudah lewatkan ribuan film. Saya tidak pernah tonton. Saudara, kenapa bukan saya berkata tidak boleh nonton film? Bukan loh. Tapi karena saya mengambil waktu 3 jam, sayang kan? Saudara ya. Lebih baik untuk investasi. Untuk kerajaan Tuhan. Untuk doa. Ya, untuk konseling. Ya, untuk khotbah. Ya, untuk ngurus anak. Saudara. Karena saya hampir-hampir tidak punya waktu untuk semuanya itu. Dan saya berdoa, ini butuh penyangkalan hari demi hari. Oh, kalau boleh milih, saya rasanya pengen setiap pagi bangun jam 7 begitu ya, rasanya nikmat saudara. Tapi ya saya memilih untuk bangun jam 4 cari Tuhan. Saudara, itu adalah penyangkalan hari demi hari. Kenapa? Supaya kita hidup, saudara, dalam kebenaran. Amin. Saudara, nah pada waktu saudara sudah mulai hidup dalam kebenaran. Ingat, kebenaran tidak dimulai dari orang lain. Kebenaran tidak dimulai dari anak atau suami kita. Penuntutan adalah sebuah kesalahan. Penghakiman adalah sebuah kesalahan. Tapi kebenaran harus dimulai dari hidup kita. Pada waktu kebenaran sudah mulai dari hidup kita, saudara, maka kita tinggal menyerukan, saudara. Memperkatakan itu. Maka otomatis ada kuasa di dalam mulut kita. Amin. Saudara, setiap kali saudara saya mulai memperkatakan firman, saudara ya, saya cerita dengan anak-anak, ada perubahan dalam hidup mereka. Kenapa? Karena firman itu mulai berkuasa, saudara. Saudara, saya tidak pernah paksa anak saya untuk baca Alkitab. Tapi mereka mulai dari umur 6 tahun semua sudah baca Alkitab, saudara. Saudara, dan kalau saudara tanya kenapa? Karena mereka lihat itu. Dan ada satu transfer spirit yang tidak pernah bisa dibohongi, saudara. Saya mendapat kerinduan untuk membaca Alkitab dari orang tua saya. Sampai hari ini di usia orang tua saya 70 tahun, saudara. Ayah dan ibu saya baca Alkitab sehari 18 fatsal, saudara. Saudara, nak mau itu transfer ke saya. Membuat saya menyukai firman. Saudara, dan anak saya transfer, saudara. Dari usia 6 tahun mereka baca Alkitab. Dan sekarang di usia 11 tahun dan 10 tahun. Mereka baca Alkitab setiap hari minimal 5 fatsal. Saudara, ada sesuatu. Tidak pernah saya bilang begini. Sudah baca belum? Sudah baca? Baca. Tidak usah, saudara. Saudara, tidak usah saya teriak-teriak, saudara. Saudara, bahkan kadang-kadang kalau udah malam ini mamahnya lebih, saudara. Bilang begini, udahlah tidur gak apa-apa. Utang Tuhan mengerti. Saudara ya. Anak saya yang bilang, mama gimana sih katanya ya. Kita harus belajar setia dalam soal kecil. Saya senyum aja, saudara ya. Saya bersyukur, saudara. Saya tidak perlu, saudara, untuk pakai tongkat pemukul untuk mereka berdoa, saudara. Tapi kan ada sesuatu yang mengalir. Saudara, tetapi kalau saudara tanya, apa yang harus diserukan? Perkatakan. Saudara, setiap kali saya doa tumpang tangan, setiap kali malam, saudara ya, saya peluk anak-anak saya peluk suami saya mulai berkata, oh engkau jadi suami yang luar biasa, engkau itu ajaib loh buat saya, engkau itu teladan buat saya. Saudara, saya berkata engkau itu suami paling baik, dalam hati kadang-kadang belum sih, tapi amin, gitu saudara ya. Saudara ya. Saudara, tetapi saya katakan itu, saudara.
Saya bilang sama anak saya, saudara ya, kamu itu pandai, kamu itu rajin, kamu itu anak luar biasa. Walaupun kadang-kadang lihat kenyataan, ya ampun, jarak 3 meter aja teriak, ma ambilin dong. Ya. Saudara, tapi saya belajar memperkatakan. Dan saya percaya saudara, sesuai dengan firman Allah. Apa yang kita katakan itu yang Allah buat. Amin. Saya berdoa supaya pendoa-pendoa memperkatakan yang luar biasa buat gerejanya. Memperkatakan yang luar biasa buat pelayanan, saudara. Memperkatakan yang luar biasa buat Indonesia. Amin. Jangan sampai kalau ditanya Indonesia gimana, oh gawat, tambah gawat loh, parah loh. Ya. Saudara, perkatakan yang luar biasa bahwa Indonesia akan bangkit. Revival akan segera terjadi. Lawatan akan di mana-mana. Tarian akan ada di mana-mana. Indonesia akan menjadi orang dan negara nomor 1 di dalam kebenaran. Amin. Tidak akan ada korupsi di tempat ini. Perkatakan yang baik. Kalau orang bilang, lu mimpi. Memang. Gitu ya. Tapi saya percaya mimpi akan menjadi kenyataan. Amin. Saudara, saya berdoa. Ini waktunya. Ya, ini waktunya. Sekarang kita lihat yang kedua setelah memperkatakan, saudara. Saudara, kita lihat ayat yang ke-6. Ini tugas kita. Dikatakan bukan. Berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Dan melepaskan tali-tali kuk. Supaya engkau memerdekakan orang teraniaya. Dan mematahkan setiap kuk. Saudara, negara kita sudah bosan, saudara ya. Kalau dengar segala macam janji. Saudara, dari presiden yang pertama sampai presiden yang ke-6 janjinya banyak. Betul? Saudara ya. Dan seringkali sampai ada lagu di Indonesia, janji tinggal janji, bulan madu tinggal mimpi. Saudara ya. Kenapa saudara? Karena sudah terlalu banyak janji. Saudara, nah bagian kita anak-anak Tuhan adalah untuk menggenapi janji. Saudara, dikatakan engkau harus memberi makan buat mereka yang lapar. Mematahkan setiap kuk. Saudara, ada begitu banyak orang di luar yang membutuhkan kasih. Tetangga, saudara, kemarin supir saya lagi nyetir tiba-tiba di call dengan istrinya dan istrinya berkata, pulang, bantuin tolong tetangga sebelah. Terus supir saya sebentar lagi kemudian pulang dan saya tanya ada apa? Saudara, di tetangga sebelah persis di belakang rumahnya. Saudara, dia itu tukang ojek. Kemudian sakit-sakitan, sakit tifus. Terus kemudian dia tidak bisa sekolahkan anaknya. Dan dia depresi, dia gorok, saudara. Meninggal. Dan saat itu saya berpikir, Tuhan, kok kita tidak tahu ya? Seharusnya kita bisa buat sesuatu. Saya bilang sama supir saya, kenapa kamu tidak pernah ya ke sana? Dan mungkin kalau misalnya dia butuh obat atau dia butuh buat pergi mendaftarkan anaknya sekolah. Toh kita punya sekolah. Supir saya berkata, ya saya pikir baik-baik aja tukang ojek. Saudara, tapi ini kenyataan. Ini kenyataan. Hari lepas hari, saudara. Saudara, menurut data yang terakhir, di setiap menit ada orang bunuh diri di seluruh dunia. Saudara, ini mengerikan. Orang stres. Orang capek, orang bosan. Saudara, dan kita kekristenan tidak hanya berhenti di gereja. Saudara, Alkitab berkata engkau boleh puasa, boleh doa. Kalau engkau diam di gereja, sia-sia. Saudara, ini hari ini saya mau berkata engkau keluar. Lihat apa yang bisa engkau lakukan buat orang lain. Saudara, engkau tidak perlu lakukan khotbah. Oh, orang di luar tidak perlu khotbah yang pertama, saudara. Saudara, orang di luar butuh. Kalau ada yang sakit, saudara temenin di situ. Kemarin dulu saya ketemu dengan seseorang dan orang itu cerita dengan saya. Dia juga hamba Tuhan, ya, walaupun tidak keliling. Dan dia berkata, aduh, dia bilang, sejak saya, dia bilang nungguin ibu saya masuk di rumah sakit selama sebulan di ICU. Saya baru tahu ngerinya di ICU. Terus dia bilang, kok enggak ada ya? Yang waktu itu misalnya main gitar aja. Atau dateng aja. Buat menguatkan mereka yang di ICU. Itu semua buat orang-orang yang nunggu di depan ICU itu semua orang putus asa. Dan saya bilang, iya betul. Betul sekali. Saudara, saya tahu karena saya pernah mengalami.
Saudara, anak saya ya berapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu masuk saudara di ICU. Untung cuma 10 hari. Untung saudara ya. Saudara, tapi 10 hari pun itu sudah hari yang menyiksa. Kalau saudara tidak pernah tahu rasanya, itu kan nunggu di luar ya. Saudara, kalau saudara terus kemudian setiap menit itu bisa bunyi bel. Gitu. Kalau bunyi bel itu berarti keluarga dipanggil. Kalau enggak ada yang gawat, selalu ada yang mati. Nah, kalau saudara nunggu di luar semuanya, saudara tiba-tiba setiap kali bunyi, jantungmu bunyi, tak, saudara ya. Saudara sebulan bisa sakit jantung kita, saudara ya. Saudara, dan itu tiap menit, saudara. Begitu bunyi tet, terus sebentar lagi ada yang nangis, wah, mati. Nanti tet lagi, keluarga ini dipanggil, gawat, lari, masuk, nangis. Tiap saat. Saudara, orang sekuat apapun lama-lama rontok di situ, saudara. Saudara, belum lagi saudara dengan yang namanya duit. Saudara, itu setiap hari 1 juta itu lewat, saudara. Ya, oksigen itu dimenitin, saudara ya. Kita ngirup begini gratisan, saudara. Di sana dimenitin. Kalau saudara tahu rasanya, saudara. Dan di situ saudara tidak ada tempat tidur yang baik, di lantai begitu nunggu. Sekuat apapun rontok. Seharusnya kita bisa buat sesuatu. Tapi berapa banyak kita cuma tahu dan tidak pernah meringankan kaki ke sana. Tidak pernah. Saudara, berapa banyak kita tahu bahwa penjara wanita. Kita tidak usah ngomong penjara laki lah. Penjara wanita banyak toh di Jakarta. Berapa banyak dari kita yang ambil keputusan untuk lakukan sesuatu. Saudara, tidak usah terlalu jauh deh. Saudara mungkin punya tukang sayur langganan. Atau tukang becak saudara. Langganan. Atau mungkin pembantu saudara. Sopir saudara. Berapa banyak saudara sudah berbuat sesuatu buat mereka. Saudara, hari ini Alkitab dengan jelas berkata, percuma. Kamu mau doa, puasa, cengking-cengking bertahun-tahun, percuma. Kalau kita tidak keluar dan lakukan sesuatu. Saudara, doa adalah awal untuk saudara menangkap hati Kristus. Doa adalah tempat untuk saudara menangkap strategi. Doa adalah tempat untuk saudara menangkap tugas dari Tuhan. Saudara, saya berharap kita tidak ada lagi yang berdoa begini. Tuhan, lawat Indonesia. Tuhan, jamah kotaku. Tuhan, bebaskan orang itu. Kenapa? Karena kalau kita berdoa begitu Tuhan akan nanya, nak, aku tidak perlu diajarin. Aku tidak perlu dapat perintah dari engkau. Betul toh? Loh, apa Tuhan perlu diajarin? Apa Tuhan perlu dapat perintah dari kita baru bergerak? Ada yang salah dengan doa kita loh saudara. Kalau kita masih berdoa begitu. Seharusnya doa kita, apa yang aku harus lakukan Tuhan? Untuk menjamah kotaku. Apa yang aku harus buat Tuhan? Untuk orang itu diselamatkan. Tuhan, aku datang menghadap, minta strategimu. Untuk supaya aku menjadi kawan sekerjamu. Amin. Mulai dewasa. Sudah ada orang berjam-jam berdoa bilang lawat. Hai. Tidak perlu saudara. Allah tidak perlu diperintah dengan kita. Doa perlu sangat. Tapi doa sebenarnya bukan untuk memerintah Allah. Untuk menangkap hati Allah. Menangkap tugas. Menangkap strategi. Menangkap beban. Untuk menangkap kekuatan dan kasih. Untuk membuat kita bergerak. Dan melakukan sesuatu. Saya berdoa sungguh-sungguh. Supaya setiap kita jadi mengerti ini. Saudara, jadi mengerti. Kadang-kadang kalau saya ada seseorang yang datang atau mengalami masalah. Saya cuma duduk sebentar dan saya sebut namanya Tuhan. Saya sebut namanya, tolong. Apa yang harus saya buat dan apa yang kau mau. Tunjukkan hatimu buat orang ini. Saudara, dan saya pernah bawa seseorang, saudara ya, homo. Dan orang ini telepon saya dan minta dikonseling. Dan saya berkata, kenapa kamu tidak minta dan datangi hamba Tuhan pria?
Dia bilang, kalau pria gawat Bu, nanti kalau saya jatuh cinta sama dia gimana? Oh iya juga ya, saya pikir ya. Terus saya bilang, nah terus kalau sama saya bilang. Nggak apa-apa Bu, kalau sama ibu, kalau saya bisa jatuh cinta itu sembuh namanya saya. Oh iya juga ya, saya mikir ya, benar juga. Terus kemudian saya bilang ya oke lah. Nanti saya berdoa, saya bilang saya tanya apa yang Tuhan mau. Saudara, dan kemudian saya berdoa. Pada waktu berdoa Tuhan bilang, ya temani dia. Biarkan dia mengeluarkan semuanya. Oh saudara, tidak ada untungnya. Ya, tidak ada untungnya. Kadang-kadang untuk mendengarkan begitu sebenarnya saya malas, jijik, kotor. Saudara. Tapi saya harus sediakan waktu 2 jam, 3 jam. Kadang-kadang tidak bisa selesai 1 session. Butuh 6 jam untuk membiarkan dia keluar dari masa lalunya. Kesakitannya terhadap pria. Kesakitan terhadap bapaknya. Saudara, dia keluarkan sampah dan saya berdoa buat dia, saudara. Saudara, dan hari ini saya bertanya, siapa yang mau? Dan hari ini saya bersyukur, pemuda itu sudah bebas. Saudara, dia sudah bebas dari semua homoseksualnya. Saudara, saya bertemu dengan banyak orang yang mereka sedang mencari, membutuhkan hanya telinga yang mendengar. Mereka hanya membutuhkan teman, saudara. Mereka hanya membutuhkan, saudara ya, orang yang menepuk pundak mereka dan menguatkan. Tapi itu tidak didapat. Sehingga akhirnya mereka mengambil jalan pintas ke dukun. Mereka mengambil jalan pintas, saudara, berzina, menyeleweng. Mereka mengambil jalan pintas, saudara ya, untuk bunuh diri. Kenapa? Karena sebenarnya kita tidak pernah buat apa-apa. Sekali lagi bukan dicari orang yang hebat, tapi dicari orang yang mau. Amin. Dicari orang yang mau. Saudara, seberapa saudara mau turun? Seberapa saudara mau turun? Ya, dan melakukan sesuatu. Mari kita lihat selanjutnya. Saudara, dikatakan ayat yang ke-7 masih, saudara ya. Supaya engkau memecahkan rotimu bagi orang-orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Saudara, ada sesuatu yang sebenarnya terjadi dan mulai bergeser dari orang Kristen. Saudara, pada waktu orang-orang Kristen yang pertama, saudara, mereka berbondong-bondong menjual segala hartanya dan meletakkan. Sehingga dikatakan mereka mau, tidak ada seorang pun yang miskin di antara mereka. Betul? Tapi ini sudah bergeser dari cinta yang awal. Sekarang kita berbondong-bondong berjuang untuk menjadi kaya. Karena siapa yang paling kaya di antara kita, itulah yang paling diberkati menurut gereja saat ini. Betul? Ada ayatnya? Ada ayatnya? Kita sedang salah, saudara. Kita sedang salah persepsi. Kita sedang didorong ke arah yang lain. Kita sedang membangun kerajaan kita sendiri. Saudara, dan hari ini dikatakan berapa dari kita mau untuk bawa orang masuk ke rumah kita. Ini miskin bukan masalah, saudara ya. Bukan masalah miskin tidak punya rumah, tapi tidak punya home. Di dalamnya lo tidak punya home, saudara. Tidak punya tempat yang dia bisa merasa aman. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya ditelepon oleh seorang istri yang baru diceraikan oleh suaminya. Saudara, dia dicerai sama suaminya karena suaminya berzina. Dan dia diusir, saudara. Saudara, dia kembali ke rumah orang tuanya. Dan orang tuanya pun malu terima dia. Ya, karena mereka berpikir, ya keluarga kuno dan keluarga Kristen, malu punya anak dicerai itu malu banget. Berarti dia tidak bisa didik anaknya dengan baik. Saudara, dan dia telepon saya nangis dan dia berkata, Bu, saya mesti kemana? Saudara, saya bilang sama suami saya, kita mesti lakukan sesuatu. Suami saya bilang, ya sudah, suruh aja ke sini. Saudara, Rabu nanti dia datang tinggal di tempat saya untuk sementara. Kalau saudara tanya, apakah saya suka? Jujur enggak. Siapa yang suka ada orang lain ya tiba-tiba di keluarga kita? Kami ini orang yang menyintai privasi, saudara. Ya, saya jujur. Saya bukan orang yang tidak menyintai privasi. Saya sangat menyintai privasi.
Tapi saya belajar. Sudah tanya berapa banyak orang yang saya tampung, banyak. Bertahun-tahun rumah saya terbuka gantian, saudara, 6 bulan, 3 bulan. Keluar setelah saya temukan mereka tempat yang tepat, saudara. Saudara, di tempat kami ada 4 anak yang dititipkan. Saudara, ada yang anak yang dari Ambon karena kerusuhan. Ada yang anak yang dikandung di luar nikah, saudara, dan dititipkan. Dan saya titipkan ke tempat pekerja-pekerja saya. Apakah mereka sebenarnya kurang kerjaan? Enggak. Mereka punya banyak kerjaan, saudara. Saudara, beberapa waktu yang lalu sekretaris saya berkata, aduh, dia bilang, ngurus anak dari Ambon tuh mengerikan, katanya ya. Ya udah bandel, lari, enggak tahu aturan. Ya karena mereka begitu kan, saudara ya. Dia bilang sekarang saya mesti bangun pagi-pagi ngecek dulu buat PR. Tapi dia berkata, ya tapi saya tahu ini bagian dari membuka rumah buat orang lain. Saudara, setiap dari kita bisa buka rumah buat orang lain. Ya, ada banyak. Tapi kadang-kadang kita bisa begitu dingin. Kalau lihat orang Kristen yang miskin, dia bilang jangan deket-deket. Nanti orang itu pasti minta deh. Lihatin aja. Ya. Kalau deket-deket pasti dia sebentar lagi ngutang deh sama kita. Ya. Saudara, saya tidak berkata bahwa kita harus selalu memberikan utang. Kita harus memberikan uang. Tidak. Tapi dikatakan jelas di sini. Mereka yang telanjang dikasih pakaian. Apa artinya? Ada banyak orang yang telanjang, saudara, secara mental. Kenapa mereka selalu menjadi pengemis? Karena mereka tidak punya pengetahuan, tidak punya mental. Saudara, untuk mereka menjadi seseorang yang benar-benar bisa berdiri sendiri. Nah, ini bagian kita. Saudara, ini bagian kita. Saudara harus hadapi orang-orang seperti itu. Paksa mereka untuk kerja atau melakukan sesuatu. Tapi kita harus buka jalan. Dan buat mereka bisa berdiri. Tapi kalau mereka memang tidak mau diajar, itu urusan mereka. Tapi buat mereka yang mau diajar, yang mau pelayanan, bekali dengan segala macam pengetahuan. Saudara, saya ingat apa yang dilakukan ibu saya. Saudara, pada waktu itu ada seorang ibu juga menangis karena ditinggal suaminya meninggal. Tidak punya uang, saudara. Dan ibu saya berkata, kamu di sini jadi pembantu setiap siang. Sekalian belajar masak. Saudara, dan selama beberapa waktu 3 bulan. Orang ini jadi pembantu di rumah kami. Saudara, diajar segala macam masakan. Mulai dari Cina, Belanda, Indonesia, semua. Karena ibu saya memang canggih. Wah, saya tidak ada seujung kukunya, saudara. Ya. Beliau menguasai semua permasakan, saudara. Saudara, dalam waktu singkat. Setelah itu ibu saya berkata, sekarang kamu sudah bisa. Saya bawain seperangkat. Ya, yang namanya rantang, saudara tahu ya, rantang dulu ya, buat itu dia beliin alat-alat masak, dia beliin. Dan kemudian ibu saya mulai tawarkan beberapa orang untuk mulai rantangan sama dia, saudara. Dan begitu bisa dimodalin, berdiri sendiri, dilepas. Saya bersyukur, saya melihat contoh, saudara, bagaimana membawa orang keluar dari ketelanjangannya, saudara, membawa orang keluar dari kemiskinannya, dari ketidakberdayaannya. Dan saya berdoa supaya di setiap kita, ya, kita bisa bawa orang keluar. Bawa orang keluar. Satu aja. Saudara mungkin tidak bisa langsung menolong 10, 1000. Mulai dari 1. Kalau saudara tidak mulai dari 1, bagaimana kita bisa menjadi 2, 3, 4, dan 5? Betul? Saudara, seandainya setiap dari kita mengambil 1 orang saja. Dan membawa mereka keluar, saudara. Maka setidaknya sudah ada sekitar 100 orang yang tertolong. Dan dari orang selesai 1 orang, kita akan buat orang yang kedua. Kalau seumur hidup kita di sini saja, saudara. Ya, setiap orang bisa ambil 5 orang. Maka setidaknya, saudara, sudah lebih dari 500 jiwa yang diselamatkan. Termasuk anak-anak mereka. Betul? Lebih. Karena itu saya berharap kita mulai keluar. Kita mulai lakukan sesuatu. Ayat yang ke-8 berkata, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Saudara, Indonesia akan merekah seperti fajar. Kebenaran akan merekah seperti fajar. Amin. Pada waktu apa? Pada waktu saudara melakukan sesuatu. Pada waktu saudara keluar. Dan lukamu, luka Indonesia akan pulih dengan segera. Amin.
Lihat saudara, ini jaminan Tuhan, ini janji Tuhan. Kalau kita semua bersama-sama seluruh gereja melakukan sesuatu, maka luka Indonesia akan segera pulih. Saudara, kita tidak bisa berdoa menunggu mujizat hujan emas. Tidak, saya percaya hujan emas pun tidak menyembuhkan luka. Karena kalau semua dapat emas saudara ya, terus mau ngapain? Emas tidak ada yang mau beli lagi, betul tak? Saudara, kalau saudara Tuhan buat saudara, di mana setiap orang di Indonesia saudara mendadak dikasih semuanya sejuta. Tidak menyembuhkan luka loh, percaya. Karena saya ketemu dengan seseorang yang benar-benar telanjang dalam tanda kutip. Ya, artinya mereka tidak bisa saudara untuk mengatur dirinya. Mereka tidak bisa punya kepala untuk memanage uang. Saudara, begitu dapat 1 juta saudara, dipakai saudara ya, buat makan di restoran, buat beli sepeda, buat begini, habis saudara. Tidak ada yang buat modal kerja, tidak. Dalam 3 hari habis saudara. Saudara, kalau saudara lihat itu yang uang kaget. Saudara lihat di televisi? Ya, yang tiba-tiba rezeki nomplok. Yang dibeli coba. Mereka tidak pikir apa yang mereka harus beli buat masa depan. Kalau yang diarahkan baru, Pak, Bapak mau apa buat nanti dagang, baru mereka bisa. Tapi kalau mereka ditanya mau beli apa, langsung belinya apa? Sepeda buat anak saya. Ya. Saya tidak pernah punya televisi emas. Ya. Mereka langsung berpikir sesuatu yang sama sekali tidak ada gunanya. Dan mereka beli televisi belum tentu bisa bayar listriknya kadang-kadang. Tapi mereka tidak mikir. Saudara. Kenapa saudara? Karena mereka terbatas sekali. Terbatas sekali. Karena itu saya berdoa supaya saudara mengerti. Luka bangsa ini tidak akan sembuh dengan dikasih uang semuanya. Luka bangsa ini tidak akan sembuh dengan Tuhan mencurahkan hujan emas saudara. Luka bangsa ini akan sembuh kalau saudara mengerti bahwa bagian kita lah mendewasakan bangsa ini saudara. Kita mengajar, mengadopsi, mendewasakan bangsa ini. Saudara, mengadopsi tidak pernah bisa banyak-banyak. Karena mendidik anak itu pribadi lepas pribadi. Betul? Saudara adopsi. Saudara adopsi. Kenapa Tuhan suruh kami buat sekolah? Karena Tuhan berkata, tidak bisa nak gereja. Orang datang ke gereja cuma sekali dalam seminggu, paling banter 2 jam. Betul? Tidak pernah merubah totali. Tapi Tuhan bilang sekolah itu lumayan. Karena saudara 1 orang sehari 5 jam. Kali 5 seminggu 25 jam. Itu mulai merubah. Saudara, tetapi yang lebih efektif. Kalau tiap pribadi kita mengadopsi 1 orang. Secara roh, jiwa, dan tubuh. Kita didik, kita dewasakan. Sampai mereka jadi dan kita lepas. Maka luka bangsa ini akan sembuh. Coba, saya percaya GBI aja saudara. Berapa anggotanya? 100.000 lebih. Dan kalau 100.000 lebih semua mengadopsi 1. Bangsa ini sembuh. Lukanya akan sembuh. Saudara, kita lanjutkan saudara. Kita lihat saudara ayat 9. Maka pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Saudara, pada waktu kita mulai bertindak seperti itu, percayalah saudara. Ya, percayalah. Maka bangsa ini akan bangsa yang bertemu dengan Tuhan. Amin. Saudara, pada waktu saudara mulai mengasihi seseorang, mengadopsi seseorang, maka otomatis orang itu tidak akan cuma berjumpa dengan kita. Tapi orang itu akan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Saya tidak pernah lihat saudara. Pada waktu seseorang mulai dikasihi sungguh-sungguh. Kemudian saudara, dia tidak berjumpa dengan Tuhan. Selalu. Setiap kali kasih itu menyentuh. Maka mereka ujungnya berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab berkata, Allah adalah kasih. Dan Alkitab berkata, kasih tidak pernah gagal. Alkitab berkata kasih tidak pernah gagal, kasih kuat seperti maut. Karena itu pada waktu kita datang dengan kasih, mereka akan bertemu dengan Allah sendiri. Dengan Yesus Kristus Tuhan.
Saudara, kita lihat ayat yang ke-10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang yang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Saudara, bicara soal lapar. Setiap dari kita punya kelaparan. Saudara, lapar itu misalnya gini, saudara punya rumah sudah tipe 21 ya. Maka saudara pasti lapar buat tipe saudara ya yang 120 ya dah. Saudara, kita semua punya kelaparan. Saudara punya mobil, saudara ya, mobil Kijang tahun 70-an misalnya. Pasti pengen mobil yang lebih lagi. Ya, mungkin pengen mobil Kijang, saudara ya, yang tahun saudara 90-an. Saudara, setiap kita punya kelaparan. Saudara, setiap wanita, saudara ya, punya kelaparan untuk dikasihi. Punya kelaparan untuk dibelai. Punya kelaparan untuk dimengerti. Saudara, setiap manusia punya kelaparan untuk punya teman sejati. Punya orang yang bisa kita share, saling pegangan tangan dan saling lari bersama-sama. Saudara, ada begitu banyak kelaparan saudara di dalam hati seseorang. Saudara, ini bukan lapar saja secara jasmani, tetapi banyak secara jiwani. Saudara, dan kelaparan ini juga oleh siapa saja saudara, pemimpin-pemimpin lapar untuk dihormati. Tapi anak-anak buah juga lapar untuk didukung dan diperhatikan. Nah, Tuhan berkata pagi hari ini, hei, caranya tidak menunggu dan menuntut. Kalau kita saling menunggu, tidak pernah jadi. Terang tidak pernah terbit, saudara. Tapi Tuhan berkata, justru apa yang kau lapar, berikan buat orang lain. Amin. Kalau saudara lapar dikasihi, kasihi orang lain dengan sungguh-sungguh. Sampai saudara, orang itu benar-benar kenyang. Saudara, kalau engkau lapar untuk diperhatikan, perhatikan orang dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau lapar untuk dihormati, hormati suamimu dan orang-orang dengan sungguh-sungguh. Saudara, itu adalah cara untuk membuat terang akan terbit. Bahkan kegelapan akan seperti rembang tengah pagi. Amin. Saudara, saya sudah lihat itu berkali-kali. Ada seorang anak di tempat kami, nakal. Tiap kali datang ciwit temennya, baru mulai kebaktian sudah senggol kiri, senggol kanan. Sekali waktu saudara, seorang teman saya saudara, dia mulai raba kepala anak ini. Anak ini marah bilang gini, apa pegang-pegang? Tapi dia tahu, begitu dia teriak, apa pegang-pegang? Dari sorot matanya, anak ini sedang merindukan itu. Besok paginya dipegang, dipeluk saudara. Saudara, anak ini matanya berkaca-kaca, bilang, ih peluk-peluk, tapi matanya berkaca-kaca. Saudara ya, besok paginya diajak main bola. Saudara, begitu diajak main bola, ini laki ya, teman saya juga laki, diajak main bola saudara. Saudara, anak ini saudara senang banget bisa loncat, bisa main. Saudara ya, kasar tapi dilayani. Saudara, sejak itu dia menjadi anak yang baik, duduk yang baik. Saudara, dia terima baptisan Roh Kudus. Dia terima saudara ya pelepasan. Beberapa waktu setelah dia menjadi normal dalam tanda kutip. Karena dulunya tidak bisa normal, diajak ngomong tidak bisa. Dikasih tahu tidak bisa. Tapi setelah dia menjadi normal dalam waktu 1 tahun. Kita ngobrol, dia bilang. Baru dia pertama kali bilang, saya tidak punya bapak. Saya kakaklah yang pertama kali pegang kepala saya. Kakak yang pertama kali orang dewasa main dengan saya. Saudara. Dan kakak yang melakukan ini, dia juga sama. Dia bilang, aku tahu. Dia peluk anak ini. Dan dia bilang, aku tahu rasanya. Karena aku juga tidak punya bapak. Aku juga tidak pernah main sama bapakku. Dan tidak ada orang yang pegang kepalaku. Karena itu aku ada di sini. Karena aku tahu rasanya menjadi anak yang seperti itu. Saudara, dan yang luar biasa, si kakak juga diobati setiap kali dia melakukan dan melihat begitu banyak orang yang disembuhkan. Saudara, mungkin ada banyak dari kita. Ada sesuatu yang kita lapar kosong di dalam. Ada sesuatu yang kita rasakan, saudara. Aku butuh itu. Tapi ada satu cara. Alkitab berkata, beri maka engkau akan diberi. Amin. Jangan tunggu. Jangan tunggu. Tapi saya berharap mulai hari ini saudara melangkah. Apa yang paling engkau inginkan,
Apa yang paling engkau butuhkan, lakukan buat orang lain yang membutuhkan. Maka terang itu akan mereka. Terang itu. Bahkan setiap segi yang gelap dalam tubuh kita, dalam hidup kita akan menjadi rembang tengah hari. Amin. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Saudara, kita lanjutkan ayat yang 11 dan 12. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Ya, doa sekali lagi bukan tempat untuk memerintah Tuhan, tapi adalah tempat untuk meminta tuntunan Tuhan. Amin. Saudara, pada waktu saudara mendapat tuntunan Tuhan, strategi keintiman saudara, maka dia akan berjalan dengan engkau. Dan dikatakan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Saudara, saya itu hari-hari ini berkata, God, engkau itu luar biasa. Sungguh-sungguh makin hari saudara, semakin saya melayani Allah, semakin memuaskan hati saya. Semakin memuaskan hati saya. Saudara, sampai saya kadang-kadang berkata hal-hal yang paling kecil saudara ya. Yang paling kecil. Saudara, kadang-kadang saya cuma pengen misalnya es krim atau saya pengen sesuatu. Dan saudara, saya belajar untuk ya itu sih hal-hal kecil saya tidak perlu turutin. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan memberikan. Tuhan memberikan. Sampai saya berkata, Tuhan, engkau itu luar biasa. Sampai hal-hal yang tidak pernah masuk akal saudara. Ya. Saya sampai hari ini masih amazing buat semuanya saudara. Buat apa yang Tuhan beri. Saudara, saya itu dulu waktu kecil ya, waktu ini cuma salah satu aja dari sekian banyak yang Tuhan puaskan dalam hidup saya. Saudara, pada waktu saya kecil, saudara, saya itu kan cucu nomor 1, anak nomor 1, saudara. Dan banyak anak-anak kecil yang dekat-dekat saya dari keluarga saya. Saudara, dan teman-teman anak-anak yang kecil itu saudara selalu bikin gara-gara. Termasuk adik-adik saya ya, selalu nakal lah, ngerusak mainan saya dan sebagainya. Jadi kalau saya sudah lihat adik-adik saya nakal sekali gitu ya, saya tuh selalu teriak begini sama mama saya atau sama tante saya. Ih, saya enggak mau adik, saya mau kokoh. Saya tuh selalu gitu ya. Itu saya waktu kecil umur 3 tahun itu saya sering teriak begitu. Setiap kali nakal saudara ya. Dan selalu kalau dulu kan gak ada babysitter, zamannya belum ada babysitter saudara. Dan kami itu keluarga besar sering banget kumpul. Nah kalau kumpul bayangkan saudara 10 anak kecil saudara. Dan sayalah bosnya yang paling gede. Padahal umur saya baru kurang lebih 7-8 tahun. Nah kalau mau pergi ke gereja saudara ya, itu enggak ada pakai babysitter. Mereka selalu ngomong begini, kamu yang gede ya tolong jagain adik-adikmu. Nah saudara, enggak gampang loh melihara saudara ya. 9 kurcaci kecil di bawah saya. Itu ada yang laki, perempuan, ada yang berkelahi, tabrakan dan sebagainya. Nah saya sebenarnya mulai belajar cerita itu di situ. Satu-satunya cara untuk menenangkan mereka adalah saya suruh duduk dan saya mulai bercerita saudara. Dan saya bisa bercerita karena saya suka sekali baca Alkitab. Dan suka sekali baca-baca buku komik, dongeng Andresen dan sebagainya. Saya bisa kembangkan segala macam cerita. Dan mereka bisa duduk diam saudara sampai 1 jam. Dan itu cara paling efektif saudara. Ya, untuk menenangkan mereka kalau keluarga saya pergi ke gereja. Tapi saudara, itu jadi beban sebenarnya. Dan setiap kali saya berpikir, kenapa sih tidak ada yang lebih gede dari saya saudara ya. Kenapa tidak ada yang jadi koko dan tapi selalu harus saya jadi kakak saudara. Dan itu terus berlanjut. Tapi saya bersyukur saudara ya. Ayah saya mengangkat anak. Di usia saya sudah begini besar saudara ya. 2 tahun yang lalu ayah saya mengangkat anak saudara. Dan itu anak lebih besar dari saya, jadi dia jadi kokoh saya. Dan saudara, pada waktu ayah saya mengangkat anak itu, tiba-tiba Tuhan berkata begini. Bukankah itu permintaanmu? Dari sejak kecil. Kaget saya. Iya. Itu saya minta sejak saya umur 3 tahun. Dan saya tidak pernah berpikir bahwa itu akan terjadi saudara. Saya tidak pernah berpikir. Saya tahu bahwa saya anak paling besar, cucu paling besar. Sudahlah, itu nasib yang tidak mungkin dirubah kan saudara ya. Tapi mendadak saudara. Tiba-tiba Tuhan bisa berikan 2 tahun yang lalu. Dan dia benar-benar kakak yang baik saudara ya. Sampai hari ini care-nya luar biasa saudara ya. Saya salut saudara sama dia. Dan saya berpikir, kok bisa ya Tuhan itu benar-benar ya memberikan sesuatu yang mustahil. Saudara. Nah, yang saya mau ceritakan setiap apapun saudara yang mustahil. Saudara. Saya dulu saudara ya. Banyaklah kalau saya mau cerita. Saya itu suka sekali bunga mawar. Mawar hidup saya suka sekali saudara. Saudara, dan
Saya dapat suami yang tidak romantis. Ya. Jadi kalau misalnya buat dia beli mawar itu sayang. Apalagi mawar yang bagus-bagus seperti yang saya mau. 1 biji 30.000. Buat suami saya bilang, enggak. Itu pemborosan, saudara. Nah sejak saya melayani di Mahanaim, saya lebih lagi. Ya. Buat saya untuk saya beli sendiri, saya juga tidak tega, saudara ya. 30.000 satu tangkai yang hanya tahan 3 hari, saudara. Itu bisa memberi makan, saudara, lebih daripada 6 orang. Ya, karena kalau kami masak, saudara, kami jatahnya satu orang itu cuma 2.000. Nasi dengan lauk. Jadi 30.000 kan bisa memberi makan banyak, saudara. Saya lebih tidak tega lagi. Tapi saudara tahu, saya itu punya 3 teman pengekspor bunga dari Belanda. Dan rutin memberi saya bunga-bunga yang gede-gede yang 30-50 ribu itu. Saudara ya, jadi seumur hidup saya, saudara ya, saudara saya tidak pernah kekurangan bunga. Dari bunga yang terbaik, saudara ya. Bunga-bunga yang warnanya tidak mungkin ada di Indonesia. Dan bunga itu saudara langsung dari Ekuador, langsung dari Belanda, saudara ya. Langsung dari mana-mana. Dan saya berkata, wow. Ya tidak usah beli selalu dikirim buket. Tidak cuma 1 lagi, sekali datang 20, 15. Saya bilang, wow. Dan Tuhan berkata, aku tahu kamu suka itu. Dan aku tahu kamu tidak mungkin beli. Suamimu juga tidak mungkin beliin. Ya, tapi aku tahu. Kamu suka itu. Saudara, kalau soal bunga aja Tuhan berikan. Apalagi soal yang lain. Yang mati hidup. Amin. Saudara ya. Saudara, saya mau berkata pada waktu saudara belajar. Untuk memberikan apa yang saudara suka kepada orang lain. Maka Allah itu benar-benar memuaskan. Saudara, benar-benar memuaskan. Saya tidak pernah bisa berhenti saudara. Dan berkata, Berkat, engkau memuaskan aku. Ya, dengan segala kebaikan. Saudara, kita teruskan. Dikatakan, maka engkau akan menjadi taman yang diairi dengan baik. Seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Saudara, kita akan menjadi orang-orang yang membawa kesegaran. Ya, bayangkan kalau taman dengan semua yang begitu segar, saudara. Orang datang aja duduk di taman itu, rasanya ikut segar. Betul kan? Kadang-kadang kita butuh, saudara ya, refreshing, pergi ke taman. Saudara, menurut data ini, saudara ya, orang di kota itu stres karena kekurangan oksigen, saudara. Nah, orang yang tinggal di dalam taman yang dikelilingi dengan bunga, dengan segala macam, saudara, maka dalam jangka waktu, saudara, 10 menit, itu tingkat stresnya bisa berturun sampai 40%. Nah, saudara, ini data kedokteran, bukan data Alkitab, bukan, saudara ya. Saudara, nah Tuhan itu mau jadikan wanita-wanita seperti taman. Sehingga suami lihat kita stresnya hilang, berkurang 40%. Amin, saudara ya. Saudara, seharusnya kita ini jadi taman, saudara ya. Oh, setiap suami punya kestresan tersendiri. Hamba Tuhan pun stres, saudara ya. Bebannya banyak loh, saudara ya, banyak. Saudara, kita ini harus jadi taman, bahkan anak-anak sekolah. Saudara lihat, tahun ini tercatat, saudara, ada lebih dari 20 anak usia sekolah bunuh diri. Kenapa? Karena anak-anak itu stres. Orang tua nuntut, sekolah nuntut, teman-teman bilang kalau enggak pakai ini enggak gaya. Betul kan? Sepele aja saudara, gelang. Saudara tahu sekarang semuanya lagi pakai gelang itu saudara ya, karet. Loh, anak yang miskin pun pengen gelang, laki perempuan loh. Saudara, ada yang ngoleksi sampai 5, 10. Sampai saya bilang sama anak saya, sejak kapan lu seneng gelang? Laki anak saya 2. Dia bilang, ya sejak itu katanya ya. Saudara, kalau kemana-mana titipnya sama saya, gelang mah gelang mah, yang lain mah katanya ya. Yang model lain, yang tulisan lain ya, yang warna lain, yang glow in the dark lah, yang inilah katanya ya, gelang mah. Saya bilang mendadak saya merasa punya anak perempuan, saya bilang ya. Dia bilang orang enggak kok laki perempuan semua pakai gelang katanya ya. Saudara, tapi coba bayangkan anak yang miskin. Cuma sepele kan. Tapi itu stres tersendiri. Mereka tidak bisa beli gelang. Nah ya, saudara, seringkali kita sebagai orang tua tidak ngerti. Kita sebagai ibu-ibu tidak mengerti. Bahwa anak kita punya banyak stres. Dan kita dipanggil hari ini. Untuk menjadi taman. Amin, saudara ya. Yang mengairi. Yang menyegarkan. Yang membawa saudara orang-orang yang stres ini menjadi sembuh. Saudara, di data kedokteran berkata stres itu mengakibatkan begitu banyak. Diabetes, jantung, saudara ya. Saudara, itu bisa rematik, itu semua dipicu saudara dari stres saudara.
Karena itu kalau saudara mulai belajar untuk membuat orang-orang lain tenang, aman, dan berkurang stresnya, maka sebenarnya saudara sudah menjadi dokter buat mereka. Amin. Ya, kita sebagai orang tua, kita sebagai ibu, kita sebagai saudara ya di jemaat, saudara biar kita belajar untuk itu. Tapi mulai dari kita, mulai dari kita. Yang terakhir, ayat yang ke-12 dikatakan, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Kita semua dipanggil untuk membangun. Saudara, perkataan kita tidak boleh menjatuhkan tetapi membangun. Amin. Suami pulang dengan 500 ribu, jangan berkata begini, ya 500 ini masa hari juga habis gitu ya. Saudara, kita harus berkata, wah Pak terima kasih, engkau suami yang baik. Saudara, kalau anak pulang dapat nilai 7, jangan bilang ya 7 ya. Terima kasih nak, kamu sudah belajar. Dan mama percaya kalau kamu belajar lebih lagi, kamu akan naik. Pernah enggak saudara berterima kasih kalau anakmu taat? Atau anak cuma dengar teriakan kita? Anak cuma dengar tuntutan kita dan tidak pernah terima penghargaan kita. Oh, kita sudah waktunya membangun. Amin. Membangun, saudara. Ya, bawahan kita perlu dengar kata-kata yang membangun. Kamu bisa, kamu bisa. Saudara, perlu banyak kata-kata. Jangan kata bilang, mana bisa, ini stres. Ya, ini lagi musimnya resesi. Kamu harus begini, capek, saudara. Tapi bangun. Bangun mereka dengan kata-kata iman. Bangun mereka dengan berkata, ayo kita berjalan bersama-sama, bisa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bangun dengan berkata, kami menghargai dan Tuhan menghargai perjuanganmu. Bukan masalah hasil yang harus dihargai. Masalah perjuangan dan jalan juga harus dihargai. Amin. Saudara, kita harus belajar membangun rohani. Saudara, setiap dari kita punya tanggung jawab untuk membangun rohani anak-anak, suami, keluarga. Saudara, saya punya tip yang kecil, saudara ya. Saya selalu taruh buku-buku yang ringan, saudara. Atau kata-kata yang bagus di WC. Orang kalau di WC, saudara ya, pastikan daripada iseng baca-baca, saudara ya. Saudara, itu hal sepele loh, saudara. Saya taruh itu anak-anak saya, saudara. Jadi tahu banyak hal. Kadang-kadang saya taruh buku apa gitu di WC ya, dia bisa tahu misalnya, mah, ternyata orang itu butuh tepukan 7 kali ya. Tahu dia di mana? Di WC tadi baca katanya ya. Saudara, dia hal-hal yang bahkan mungkin saudara kalau di tempat lain dia tidak pernah baca. Tapi karena itu dia di WC daripada nganggur saudara ya. Menunggu pelepasan katanya ya. Apa tuh? Saudara, tetapi itu adalah cara untuk membangun, saudara. Itu cara untuk membangun. Ada banyak cara untuk membangun, saudara. Saudara, kami di rumah punya acara, saudara ya, sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Di mana kami setiap keluarga harus masak satu-satu. Baik anak saya laki pun tetap dia harus nyediain sesuatu. Ya, baik itu mau es krim kek, dia beli dicampur-campur kek, saudara ya. Jadi es krim yang kelihatannya oke, ataupun hal yang masak yang sepele, tapi anak-anak saya cukup suka masak, saudara. Jadi mereka bisa lah buat masak hal-hal yang sepele, bisa puding, begitu mereka bisa. Saudara, dan kami sama-sama, saudara, menghidangkan sesuatu termasuk dengan pembantu saya. Dan kami berdoa bersama, kami makan hasil sajian daripada saudara atau teman-teman atau orang anggota keluarga. Saudara, itu sepele tapi itu membangun. Membuat kami itu punya persatuan. Membuat kami punya kasih. Membuat kami saudara sama-sama sehati. Oh saudara, buat di tempat kami pembantu itu sudah bukan lagi pembantu. Benar-benar kayak keluarga saudara ya. Saudara, sama anak saya, sama suami saya saudara. Kami benar-benar menjadi satu tim saudara. Membangun saudara ya. Nah saudara, setiap dari kita bisa membangun dengan segala macam cara. Saudara, kita bisa membangun keintiman, membangun kekeluargaan. Juga kita harus bangun saudara yang namanya stamina doa. Kalau saudara tidak biasa berdoa pasti 10 menit udah capek. Betul kan? Saudara, kita harus bangun stamina doa. Kita harus bangun saudara ya, cara kita membaca Alkitab. Ini semua butuh dibangun saudara. Saudara, biasakan untuk membaca buku. Saudara, biasakan. Saudara, setiap ibu-ibu tambah ilmu pengetahuan dengan buku. Cobalah paksa misalnya 3 bulan 1 buku rohani aja. Ya, jangan cuma buku rohani yang tentang kesaksian. Tapi coba yang lebih dalam lagi. Itu membangun, kita akan membangun dan membangun, saudara. Saudara, setiap dari kita butuh membangun. Saudara, ikutkan anak-anak saudara ya di dalam hal-hal retret yang membangun.
Saudara, saya bersyukur sekali. Anak saya ikutin retret, saudara, dan dia pulang waktu itu 4 tahun yang lalu. Dia pulang berbahasa roh. Dia pulang, saudara, yang menjadi orang yang luar biasa menyintai Tuhan. Saudara, saya masukkan dia ke dalam sekolah doa, saudara. Dan dia menjadi orang-orang yang militan. Pertama kali masuk sekolah doa, saya pikir gini, gurunya kejem banget, saudara ya. Dipaksa buat doa, dipaksa buat pengakuan setiap hari, dipaksa buat puasa. Saya mikir, ngeri banget nih gurunya ya. Saudara, tetapi saya lihat rupanya memang baguslah saudara. Anak-anak saya menjadi militan saudara ya. Saudara, setiap hari mereka sudah biasa untuk mengadakan pengakuan gini ya. Langsung ngomong gitu, satu fatsal saudara. Saudara, gara-gara di sekolah doa itu dipaksa begitu saudara ya. Misalnya Mazmur 91 saudara. Dari awal sebutin saudara. Terus diulang, tiap hari diulang seperti itu. Saya mikir pertama kejem banget di sekolah doanya ya. Tapi rupanya bagus saudara. Itu membangun, itu membangun. Saudara, saya berdoa supaya saudara berdoa, tanya dengan Tuhan. Dan buat move ya. Buat satu gerakan-gerakan untuk membangun keluarga kita. Membangun hidup kita. Saudara, saya biasakan sama pembantu saya kasih kaset-kaset pujian, kaset-kaset khotbah. Wah, kalau saudara ketemu pembantu saya canggih banget saudara ya. Sekali waktu dia biasa dulunya pertama dari lagu-lagu Indonesia. Sampai sekarang dia bilang gini, Bu, saya mau Don Moon. Saya mau Terry. Saya bilang, Mbak, kamu kan enggak ngerti Inggris. Bukan masalah ngerti Bu, urapannya dong katanya. Oh, saudara ya. Udah beda saudara ya. Udah beda, ngomongnya Inggris-Inggrisan lagi saudara ya. Kalau SMS sama saya pakai I ke sayanya saudara ya. Nanti ngomong thank you. Saya bilang, wah Mbak kamu luar biasa deh. Dia bilang, iya dong Bu, gak kalah katanya ya. Saudara, saya belajar membangun. Bahkan saya berkata, Mbak kamu mesti punya masa depan. Saya tanya, kamu mau les apa? Walaupun dia cuma lulusan SD. Saudara, dia les jahit, saudara ya, dia les motong rambut. Saya berkata, les, saya bayarin. Karena kita perlu membangun. Ada banyak hal yang kita bisa bangun, saudara. Saudara, dikatakan dan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Saudara, ini bicara tentang rekonsiliasi. Saudara, ada banyak ya dasar-dasar yang salah. Kita lihat orang-orang tidak menghargai presiden. Selalu mengutuk presiden. Sehingga akibatnya ada kutuk atas bangsa ini tidak bisa menghormati pimpinan. Saudara, dan kita perlu berbeda. Kita perlu belajar untuk memperbaiki dasar yang salah. Kita perlu belajar menghormati presiden, tidak cuma kritik saudara. Kita perlu belajar mendukung. Kita perlu belajar saudara, ada satu masa saudara, di mana bangsa ini saudara menjadi bangsa yang dingin saudara. Oh, suami istri dingin, tidak pernah bisa memuji. Kalau saudara lihat, orang di luar negeri itu suami istri biasa memuji di depan umum. Istri memuji suami, suami memuji istri. Tapi ada sesuatu di bangsa kita tidak bisa memuji. Hampir-hampir istri tidak pernah memuji suami, suami tidak pernah memuji istri. Orang tua tidak pernah memuji anak. Ada satu kedinginan saudara. Ada satu kekakuan dan kita perlu rombak dasar ini. Saudara, bangsa ini tuh bangsa klenik saudara. Kalau saudara lihat mulai dari manapun, saudara semua percaya sama guna-guna, tahayul dan sebagainya. Betul? Dari kecil kita dengar saudara tidak boleh duduk di dekat pintu, nanti begini ada nenek gombel lah, nenek opo lah saudara ya. Saya tidak tahu saudara, ini bangsa saudara sudah dididik dalam ketakutan. Kita perlu memulihkan dasar yang baru. Anak-anak kita tidak boleh dibesarkan karena ketakutan, tapi karena iman. Anak-anak kita tidak boleh kenal dengan klinik-klinik seperti itu. Lihat televisi saudara ya, semua seperti itu. Anak kita harus kenal tentang peperangan rohani, tentang kebenaran yang sesungguhnya. Saudara, kita harus membenari dasar ini loh, yang sudah salah kaprah banyak di bangsa kita. Saudara, dan dikatakan engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus dan membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Saya percaya wanita punya kekuatan untuk menembusi segala yang buntu. Itu ada sesuatu yang luar biasa. Saudara, saya sudah dari dulu di Belanda saya merasa. Saudara, di tempat di mana orang itu begitu keras, dosen-dosen yang keras, Tuhan bilang justru dosen yang keras. Hadapi dengan kelembutan. Hadapi dengan kasih. Ya. Saudara-saudara dan saya punya sesuatu. Ya, punya sesuatu untuk bisa menembusi. Punya sesuatu. Dan saya berdoa saudara. Ya, supaya saudara menjadi orang yang hari-hari ini dipakai Tuhan untuk menembus segala sesuatu. Amin. Mari kita masuk dalam pujian.